Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom, selamat pagi, happy Sunday. Selamat kita bertemu, berkumpul untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Saat ini kita akan segera memulaikan ibadah minggu raya kita. Amin. Dan sebelumnya kita akan membuka dengan doa. Dan minta kesediaan Pak Franky untuk doa. Masih di luar ya. Haleluya. Pak Franky minta untuk doa pembukaan. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh sangat amat baik. Kita siap menerima yang terbaik dari Tuhan, amin. Tapi harus ada timbal baliknya. Kita beri dahulu yang terbaik buat Tuhan, amin. Kita berbuat dulu untuk menyenangkan hati Tuhan. Percayalah Tuhan juga akan berbuat, melakukan untuk menyenangkan hati kita, amin. Dia tahu kita, amin. Meskipun kita tidak tahu Tuhan itu, tapi ada Roh Kudus yang memberitahu bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh sangat amat baik. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih Bapak. Kami ada sebagaimana ada karena kasih kebaikan, kemurahan, pertolongan, pemberian berkat yang sempurna. Sungguh Kau ajaib, luar biasa Tuhan. Kami naikkan terus syukur hormat kami. Kami terus mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, segenap hati, jiwa, ataupun di kekuatan hidup kami. Kami mau hanya Tuhan Yesus yang kami tinggikan, permuliakan. Biar Bapa dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang manis, Bapa yang kekal. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu dasar hati kami paling dalam, Tuhan. Sebelum keluar dari mulut bibir kami, Engkau terlebih dahulu mengerti dan mengetahuinya. Oh, sebab dengan hati percaya kami dibenarkan, dengan mulut kami mengaku, bersyukur, berterima kasih, beriman, yakin, percaya, maka segala sesuatu yang menjadi milik bagian kami Tuhan akan cukupkan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Engkau sudah hadir di tempat ini Tuhan, karena janji firman-Mu di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Kau hadir. Dan apa saja kami minta mohon doakan dengan iman, kami sudah menerima mendapatkannya. Karena janji firman-Mu itu orang benar-benar sangat yakin doakan sangat besar kuasanya. Terima kasih, benarkan terus kami dengan pengurapan-Mu, dengan firman-Mu, dengan darah-Mu. Terima kasih, tuntun pimpin kami terus masuk dalam seluruh kebenaran-Mu. Tuntun pimpin kami, kuasai kendalikan kami Tuhan, untuk kami tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Di dalam keadaan dunia yang sedang berakhir ini Tuhan, kami siap berdoa dan menjaga jarak. Kami siap memberikan waktu hidup kami. Kami siap untuk menyenangkan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan lebih kami menikmati baik-Mu, menerima kasih kebaikan-Mu, kebenaran-Mu, firman-Mu yang akan membuat dan membangkitkan menyangkut iman percaya kami. Terima kasih Bapak, Tuhan Kau sudah hadir. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat hamba-hamba pelayan-Mu yang melayani mimbar-Mu, yang memimpin pujian menepang singgah alat musik keyboard Tuhan, yang menjalankan kolektif 5 tamu. Hamba-Mu Kau terus menyampaikan firman Allah, bahkan jam lebih yang memimpin kami untuk masuk dalam perjalanan perjamuan akhir kudus. Urapi setiap kami Tuhan, tolong kami kemampuan kesanggupan dari Tuhan, sehingga kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang kami berbuat lakukan, tugas dan kami dalam kami membangun kerajaan Allah, mendirikan umat Kristus, dan mengobarkan setiap apa yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Untuk kami mau setia, semangat, taat, takut akan Kau, dan setia untuk melakukan setiap apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Terima kasih Bapak. Jemaat yang sudah damai, sukacita, mengharapi sejati turun dalam mereka Tuhan, dan jemaat-Mu yang akan berjalan hamba-hamba-Mu sekalipun, biar Kau juga mempercepat langkah mereka. Buka pintu Tuhan, percepat langkah mereka tiba di tempat ini, di dalam baik-Mu, untuk kemuliaan. Karena kami siap memuliakan Tuhan dengan pujian, penyembahan, dan kesaksian, dan kami siap menerima yang terbaik, yaitu firman yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala sesuatu yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ibadah ini kami serahkan hanya di dalam satu nama, nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yang siap diberi
ada sesuatu Tuhan yang Kau kerjakan Bapa atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi memuji-puji Engkau Tuhan, membesarkan Engkau Tuhan di tempat ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami luaskan roh-Mu Tuhan untuk bekerja di tempat ini Tuhan. Penuhi tempat kami di tempat ini Tuhan dengan atmosfer-Mu Tuhan Yesus, sehingga hanya ada sukacita, hanya ada damai sejahtera Tuhan yang melingkupi tempat ini Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang tidak senang dengan persekutuan kami Tuhan, yang mencoba mencuri damai sejahtera kami Tuhan, mencuri sukacita kami Tuhan, kami mau bersatu hati, kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hanya Engkau Tuhan yang menjadi pusat kami Tuhan, yang menjadi fokus kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka dan alaskan ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Siap kita jemaat Tuhan yang percaya, mari kita katakan amin. Haleluya jemaat Tuhan, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya, saya undang kita semuanya, mari kita bangkit berdiri. Kita mau kasih salam buat saudara-saudari kita di samping kiri kanan kita. Happy Sunday. Haleluya. Tuhan berkati. Kita angkat pujian dan berkata segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
bersyukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan saat ini seperti biasa saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang rindu bersaksi, rindu menyaksikan kasih, kuasa dan kebaikan Tuhan. Waktu dan tempat. Silakan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kalau saya boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah henti-hentinya dalam hidup saya. Walaupun kemarin hari Senin saya ada berita duka kakak saya meninggal, saya tetap kuat, tetap diberikan kemampuan oleh Tuhan. Dan saya percaya apa yang Tuhan sudah buat kakak saya itu yang terbaik. Kesedihan memang ada tapi jangan sampai berlarut-larut karena saya percaya ada tangan Tuhan yang selalu menolong saya. Kalau mau bersaksi mungkin ya Tuhan kita itu baik ya. Segala pergumulan saya, tantangan atau perjalanan kehidupan saya yang saya jalani, saya masih tetap bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Hari-hari ini memang begitu banyak hal-hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Saya semakin dekat dengan Tuhan, saya semakin mengasihi Dia. Itu saya terlalu yakin karena
ya Tuhan itu baiklah buat saya. Walaupun kadang-kala saya seringkali dalam kehidupan saya sebagai manusia biasa, manusia lemah, seringkali jatuh, seringkali menghadapi hal-hal yang mungkin menurut saya terasa berat. Tapi saya selalu bersyukur Tuhan itu baik dan sangat baik bagi saya. Tak pernah meninggalkan saya. Kalau mau bersaksi tentang masalah pribadi saya, tidak cukup untuk diceritakan tempat ini. Saya pernah mengalami kecelakaan sampai ada rasa ketakutan waktu saya mengalami kecelakaan tahun 2005 yang masa lalu sudah terjadi. Secara manusia mungkin bagi saya, mungkin dokter bilang kepada saya karena saya operasi otak di belakang ini, secara manusia mungkin saya tidak akan bertahan lama, tapi saya percaya janji Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup saya. Mungkin di waktu-waktu datang saya akan saksikan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Dan saat ini hanya itu yang saya mau katakan, bahwa Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu sangat luar biasa. Pertolongannya sempurna. Dia boleh mengadakan kejadian yang saya lewati beberapa hari ini bersama Dia, bersama dengan Yesus. Selalu ada sukacita, selalu Dia berikan kekuatan. Puji Tuhan, mungkin untuk melengkapi kesaksian saya yang belakangan ini saya akan membawakan satu pujian untuk Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Fen yang sudah memberkati jemaat di sisi lewat kesaksian, dan biarlah kesaksian yang sudah kita dengarkan pagi ini yang bisa menguatkan kita, bisa membuat kita lebih setia lagi di dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam persembahan yang pertama dengan kita kesediaan bersama untuk doa persembahan. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan pada hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul memuji dan membesarkan nama. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari apa yang Engkau beri Tuhan. Kami akan pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya Engkau sudah memberkati kami. Haleluya. Amin. Ya, kita akan memberikan korban persembahan dan persembahan yang akan dijalankan. Dan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, dan saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima firman Tuhan. Kembali dengan sikap penyembahan, doa kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Saat ini Bapa, tiba saatnya Tuhan, kami rindu Tuhan mendengarkan suara-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu mendengarkan pribadi-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan yang datang Tuhan Yesus, kami akan diteguhkan Tuhan.
siang yang indah ini Tuhan, karena Tuhan sudah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, karena bukan kuat dan bukan gagah kami ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena kasih karunia-Mu dan belas kasihan-Mu bagi kami. Kalau kami bisa hidup sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami, juga Roh Kudus ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, pada minggu siang ini Tuhan, bukakan kami kehendak-kehendak-Mu, supaya kami jangan menjadi orang bodoh, karena ujung orang bodoh adalah kebinasaan. Tuhan, kami mau menjadi orang bijak, adalah orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami, pimpin kami, bukakan rahasia kebenaran firman di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita harus melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, ya. Karena ketika tubuh fisik kita kayak rasanya nggak semangat, kayak rasanya nggak sukacita, itu kita harus, kita dengan hati kita itu harus mau melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Amin. Karena Tuhan mau supaya kita bersukacita senantiasa, ya. Kita bersukacita di dalam Tuhan, ya. Makanya ada kata-kata, ketika engkau lemah, kuatkan hatimu. Jadi harus ada usaha kita juga. Amin. Bukan sekedar kekuatan Allah atau Roh Kudus, tetapi kita juga harus mau untuk menguatkan hati kita, ya. Menguatkan hati kita, karena betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara-saudara sekalian, di dalam nama Yesus, mungkin saudara masih ingat khotbah sebelumnya adalah tentang bodoh, ya. Jangan kita menjadi bodoh, ya. Di situ dijelaskan kemarin flashback, kita harus mengikuti perintah Tuhan supaya kita jangan bodoh seperti Saul. Ya, kita jangan melakukan penyembahan kepada dewa. Kita jangan mudah atau cepat marah, ya. Kita juga jangan tidak melakukan hal-hal yang Tuhan mau, ya. Dan dampak suatu kebodohan itu adalah, bagi Saul adalah dia kerajaannya tidak tetap atau tidak kokoh. Sekarang saya minta tadi worship leader, apa maksudnya kerajaan Saul tidak kokoh atau tidak tetap? Toh kerajaan itu dia akan mati juga kan sebagai Raja Saul. Maksudnya tidak kokoh itu apa? Tidak tetap. Kan? Nggak tahu. Ya, dibaca dulu. Mungkin dia contekan dulu istilahnya. Dibaca 1 Samuel yang kemarin itu. 1 Samuel 13, coba 1 Samuel 13. Apa maksudnya tidak kokoh? Kalau kerajaan itu juga akan berakhir, dia akan berakhir ujung umurnya, Raja Saul. Tapi 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14, bacakan. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Jadi kita tahu, oh ya, kerajaan Saul tidak kokoh, tidak tetap. Bukan berarti Saul tidak berakhir hidupnya. Pimpinan kerajaan bukan berarti tidak berakhir dalam hidupnya. Silakan 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Ya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Amin. Jadi apa, worship leader?
Apa yang dimaksud kerajaannya tidak kokoh, tidak tetap? Tadi bacaan tadi sudah jelas. Apa? Ya bukan, itu bodoh karena dia bodoh, akibatnya kerajaan tidak tetap, tidak kokoh. Apa maksud kerajaannya tidak tetap dan tidak kokoh? Tidak mengikuti perintah Tuhan. Apa? Artinya kerajaan dia sebagai pemimpin kerajaan, Saul sebagai pemimpin sebagai raja tidak diteruskan kepada keturunannya. Siapa keturunannya? Saul. Yonatan. Harusnya Yonatan jadi raja lagi, baru anaknya Yonatan jadi raja lagi. Itu tidak terjadi. Itulah kerajaan yang tidak kokoh, tidak tetap. Bukan berarti Saul tidak akan mengakhiri sebagai pimpinan kerajaan, tapi dia kerajaannya tidak tetap, tidak kokoh. Artinya tidak menjadi raja turun temurun. Itu yang Tuhan sedianya Tuhan mau buat begitu, tapi karena kebodohannya dia memimpin upacara bakaran dan sebagainya, korban itu yang harusnya dipimpin Samuel, dia yang pimpin, dia raja, dia bukan imam. Nah, gara-gara itu dampaknya ada. Jadi saudara-saudara, di dalam nama Yesus, setiap tindakan kebodohan kita itu berdampak, ya. Karena di Roma juga apalagi akibatnya anak-anaknya jadi homoseksual, lesbian dan sebagainya. Itu terjadi karena kebodohan orang tua dan sebagainya, ya. Nah, itu sekedar flashback sebentar. Nah, selanjutnya kita masih berbicara tentang bodoh ini atau kebodohan. Kita buka Alkitab kita, nanti salah seorang juga membacakannya, adalah apa aja yang disebut orang bodoh selanjutnya setelah yang tadi adalah Ayub 5 ayat 2. Silakan. Siapa orang bodoh itu, dan kita tidak boleh seperti itu, menjadi orang bodoh seperti itu. Silakan Ayub 5 ayat 2. Bacakan. Ayub 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Amin. Jadi orang bodoh yang selanjutnya yang kita bicarakan adalah orang yang sakit hati. Apakah hanya orang yang sakit hati berarti kita disebut orang bodoh? Ada yang bisa mungkin Bapak? Apakah setiap orang sakit hati disebut orang bodoh? Ya juga. Jadi orang bodoh yang mana yang disebut orang bodoh, yang bagaimana yang tidak boleh? Setiap tindakan dia yang tidak berdasarkan. Maksud saya gini, orang sakit hati yang mana yang disebut orang bodoh? Ya wajar lah, masa kita manusia nggak bisa sakit hati? Namanya kita punya hati dan perasaan. Tapi yang dikatakan orang bodoh, apakah semua orang yang sakit hati? Tidak juga. Lewat kata-kata kasar orang, lewat perlakuannya, bisa aja orang jadi sakit hati, merasa disepelekan, merasa dianggap hina, dina, durjana. Jadi orang bodoh yang mana? Orang sakit hati bagaimana yang disebut orang bodoh? Itu orang bebal nama lainnya, atau 11-12 lah. Tapi orang bodoh yang bagaimana yang disebut orang sakit hati bagaimana yang disebut orang bodoh? Adalah orang sakit hati yang Kepahitan dan dendam, membalas sakit hatinya. Itulah disebut orang bodoh. Orang sakit hati yang dibunuh, ya. Iya. Jadi orang yang sakit hati dibunuh karena dia bersikap sebagai orang bodoh. Ya, di sini kan kita katakan, dibacakan tadi sekali lagi biar jelas. Kadang-kadang mulutnya nggak sinkron. Amsal 5 ayat 2 dibacakan lagi. Amsal 5 Ayub 5 ayat 2. Ayub 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Ya, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati
Jadi sakit hati ini membunuh orang bodoh. Bukan kita sebagai orang yang sakit hati tidak dibunuh, karena kita bukan orang bodoh. Gitu kira-kira ceritanya gitu. Jadi gini, sakit hati dapat membunuh seseorang bila orang itu bodoh. Bukan bodoh intelektualnya, IQ-nya, tetapi bodoh karena dia nggak mengikuti firman Tuhan. Kalau kita sakit hati, kita harus minta kesembuhan kepada Tuhan. Ya, Tuhan sembuhkanlah sakit hatiku. Karena itu luka. Luka itu tidak hanya pada tubuh, tapi pada hati kita. Sembuhkanlah saya. Saya satu kali dulu di perguruan tinggi sedang sama wanita, dan saya bersahabat juga dengan seorang teman saya. Terus saya suka sama wanita tersebut. Tiba-tiba saya lihat kenapa ini sahabat saya juga suka sama dia. Saya tanya sama dia, kamu saya jujur ya, kalau kamu suka nggak apa-apa, tapi kamu suka nggak sama dia, dengan dia? Tidak, demi Tuhan lu, saya nggak suka. Nyatanya dia nikah sama itu cewek. Wah, ini sakit hati sekali saya nih. Yang nikung itu sahabat saya loh, bukan orang lain. Dan dia sebagai orang yang rohani juga, kok berani dia nggak jujur sama saya? Jujur gak? Iya memang aku suka juga, yuk kita bersaing sehat yuk. Nah, sakit hati itu harus minta kesembuhan sama Tuhan, karena Tuhan adalah Allah penyembuh. Kita harus minta, dan nyatanya bisa sembuh. Tapi langkah-langkahnya harus berdoa, mengampuni dia, berdoa untuk membalaskan dan sebagainya. Itulah yang Tuhan mau. Berdoalah untuk musuhmu. Sahabat saya bisa jadi musuh saya. Saya doakan berkat pengampunan, doakan insafkan dia akan dosa kepada penghakiman, sekalipun dia tetap nikah. Tetapi kita tidak ada lagi sakit hati. Itulah kita orang bijak namanya. Tidak mungkin sakit hati membunuh orang bijak. Nggak bisa. Yang bisa dibunuh oleh sakit hati adalah orang bodoh. Jadi saudara jangan pernah sakit hati saudara disembuhkan dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nggak bisa. Ya. Bahkan kalau kita baca di dalam Amsal 27 ayat 3. Silakan Bapak ganti-gantian. Ayo, Amsal 27 ayat 3. Amsal 27 ayat 3. Ya. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Iya. Jadi kalau kita disakiti, hati kita jadi sakit hati oleh orang bodoh tentunya, karena orang bijak tidak mungkin menyakiti hati sesamanya. Ya, kenapa? Ya dia udah bohong tadi. Itu kan jadi menyakitkan bagi saya. Apalagi dia sahabat saya, teman belajar saya. Kok bisa dia nggak jujur sama saya? Itu berarti dia orang bodoh. Jadi saya jangan jadi sakit hati lalu membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena sakit hati ini banyak berdampak kepada pembunuhan. Ya. Ada satu orang di Depok sana, mereka bersahabat, adik kelas. Tapi karena yang satu kalah bermain saham, yang satu menang, yang kalah iri, akhirnya dibunuh. Ya, tapi kebongkar nggak? Kebongkar. Jadi saudara harus pikir panjang. Kalau saya melakukan pembunuhan, namanya polisi, apalagi reskrim, dia udah ahli dalam mencari siapa yang bunuh. Itu nggak usah diragukan. Bahkan banyak juga itu satpam. Jadi kalau saudara jadi satpam, jangan juga bersekongkol dengan perampok bank. Nanti akhirnya ketahuan juga, ya. Itu namanya orang bodoh. Akhirnya dia dipenjara karena kebodohannya. Ya enggak? Jadi jangan balas, ya. Udahlah, sakit hati jangan dibalas. Balasnya dengan doa, ya. Doa tadi, ya. Doa membuat kita cepat sembuh sakit hatinya. Amin. Amin. Saudara-saudara dalam nama Yesus,
apapun hati kita tersakiti, menangis di depan Tuhan, minta Tuhan sembuhkan, ya. Itu yang terbaik, sehingga kita tidak menjadi orang bunuh. Karena kalau kita melakukan pembalasan, kita jadi dibunuh oleh karena sakit hati kita. Yang kedua, apalagi ciri orang bodoh, ya. Baca Amsal 10 ayat 14. Apa sih bodoh yang lainnya? Ya, Amsal 10 ayat 14. Silakan yang menemukan, silakan baca. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Iya. Apa maksudnya mulut orang bodoh? Apa tadi? Membuat kebinasaan. Apa maksudnya? Semua orang punya mulut, itu kan anugerah Tuhan. Jadi mulut orang bodoh mulut yang tidak terkontrol, ya. Saudara ingat baru-baru ini Hercules, ya, mau ngata-ngatain, ya, mantan petinggi-petinggi ABRI. Akhirnya dia kan minta maaf, ya. Nah itu karena mulutnya tidak terkontrol. Dia rasa kalau dia ngomong itu dia bisa hidup 1000 tahun lagi. Dia punya banyak nyawa cadangan, ya enggak? Bahkan ada satu petinggi bilang kalau ditembak dengan pistol otak dia pasti mati dia. Dia bukan kebal tanpa kematian, ya, tapi dia bodoh. Sembarang saja mengeluarkan kata-kata penghinaan. Itu tidak boleh kita kerjakan, saudara, ya. Seberapapun orang menyakiti kita, Tuhan bilang jangan balas dengan kata-kata kotor, kata makian, kata hujatan. Kita harus bijak karena dampak kita mengatakan itu bisa kita didatangi anggota apa itu Resmob atau Reskrim kah untuk kita di sana. Ujung-ujungnya banyak nggak yang dipanggil langsung jadi muka orang bego, muka orang kasihani, tolong Pak, tolong ngaku kan? Nggak bisa, saudara. Kita jangan sekali lagi melawan kejahatan dengan kejahatan. Percuma kita akan bukan binasa kelak saja, tetapi binasa di muka bumi ini, ya. Kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan di penjara, ya. Bukan kita takut, tapi kita takut untuk melakukan kejahatan, ya. Berani melakukan kebenaran. Nah, bila kita melakukan kebenaran, resiko apapun, ya kita siap, ya, supaya kita percaya bahwa dunia membenci kita sebagai orang percaya, ya. Jadi ingat saudara, kata-kata saudara kontrol, apalagi di media sosial, supaya saudara jangan menjadi bumerang bagi saudara, jangan menjadi kesusahan bagi saudara. Kalau kesusahan itu karena kita melakukan kebenaran, itu pujian kepada Allah. Tetapi kalau itu karena kesalahan kita, itu merupakan hukuman dari Tuhan bagi kita. Amin. Amin. Nah, sekarang kita lihat lagi, siapa lagi orang bodoh selain yang tadi sakit hati yang membalas sakit hatinya, kedua dia tidak berkata-kata terkontrol, ketiga sakit hati apalagi? Bukan orang bodoh, bagaimana lagi? Kita baca di sini adalah Pengkhotbah 4 ayat 4 sampai 5. Silakan saudara baca Pengkhotbah 4 ayat 4 sampai 5. Silakan yang menemukan. Silakan. Pengkhotbah 4 ayat 4 sampai 5. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari, bukan itu. Pengkhotbah 4 ayat 4 sampai 5. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ayat 5, orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Yes, apa itu orang bodoh? Orang yang pemalas.
Kata melipat tangan ini menunjukkan dia tidak berbuat apa-apa, ya. Padahal Tuhan bekerja turun tangan, tapi kita melipat tangan, ya. Akhirnya nggak kesampaian sebab imam tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ya, ada satu dari TikTok kemarin saya lihat, saya sibuk-sibuknya bekerja keras, sementara orang lain sibuk-sibuknya menyantet saya karena iri hati, ya. Karena orang-orang yang sukses sering juga orang jadi iri hati, ya. Bahkan itu nggak ada hubungannya dengan posisinya menjadi terjebak. Contohnya gini, ketika saya lulus ujian program pendidikan dokter spesialis di Semarang, bagi saya bersyukur karena itu anugerah bagi saya. Tetapi ketika saya bertemu dengan teman saya di rumah sakit sesama dokter, ada satu orang yang iri, kelihatan banget dengan mukanya. Padahal dia tidak dirugikan dengan kelulusan saya karena dia tidak bersaing dengan saya untuk bagian yang sama. Nah, itu bisa aja ya, orang iri hati akhirnya santet bekerja, ya, bagi mereka-mereka yang bodoh tadi, ya, menyantet orang dan sebagainya. Itu nggak boleh. Kita harus jangan iri hati, walaupun kadang bisa aja timbul. Kok aku jadi? Nah, iri hati yang timbul di hati dibuang. Aku tolak iri hati, aku buang di dalam nama Yesus. Ketika ada muncul iri hati, kita tolak dalam nama Yesus. Gitu, karena itu bukan daripada Tuhan, itu daripada iblis. Ya, harus dibuang supaya jangan iri hati menguasai. Ketika timbul takut dibuang. Ya, dengan iman kepada Yesus, aku tidak perlu takut sebab Allah menyertai. Perkatakan firman supaya ketakutan itu hilang, sirna. Ya, jangan diam aja, ya. Mari kita baca lagi kebodohan apa lagi yang bisa dikerjakan manusia. Pengkhotbah 5 ayat 3. Silakan baca. Pengkhotbah 5 ayat 3. Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 5 ayat 3. Iya. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarnya. Jadi orang bodoh adalah orang yang menunda-nunda menepati nazarnya, ya. Yang lebih konyol lagi kalau dia tidak melakukan nazarnya. Jadi saudara-saudara, kita tidak dilarang Tuhan untuk bernazar. Misalnya begini, kalau anakku lulus, aku akan kasih Tuhan 1 juta. Itu kan nazar, itu janji di hadapan Tuhan, ya. Tapi duit 1 jutanya udah ada, tapi dia tunda-tunda. Anaknya udah lulus nih, dia tunda-tunda. Enggak, duitku udah ada, malas lah. Aku pakai dulu untuk yang lain. Enggak boleh. Makanya hati-hati. Selebih bagus saudara tidak bernazar daripada saudara menunda-nunda, bahkan akhirnya tidak menepati nazar saudara. Jadi kalau saudara bernazar kepada Tuhan, saudara harus berusaha menepatinya. Ketika ada uang yang 1 juta tadi, saudara kasih langsung sama Tuhan, supaya jangan terpakai untuk yang lain. Karena nazar itu Tuhan kita bukan Tuhan yang mau dibohong-bohongi, ya. Kata Tuhan kepada kita, ya, bahwa jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga dituai, ya. Begitu juga dengan janji di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita jangan bohong. Ya, jangan karena saat itu kita dalam keadaan badai langsung kita berjanji, Tuhan nanti kalau badai ini dapat saya selamat, 1 juta saya kasih. Tiba-tiba setelah 1 jutanya ada, saudara tidak menepati. Itu disebut orang bodoh, ya, orang bodoh, ya. Lanjut, apalagi orang bodoh yang tidak boleh kita kerjakan. Ya. Coba Lukas 12 ayat 20. Lukas 12 ayat 20.
Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Yes. Jadi apa orang bodoh ini? Silakan, ada yang tahu? Adalah orang kaya. Ada lagi yang berpendapat lain, orang bodoh adalah orang kaya. Jadi semua orang kaya adalah orang bodoh. Saya heran ya, banyak gereja-gereja yang menolak teori kemakmuran, tapi gerejanya megah luar biasa. Yang saya bingung itu dari mana gerejanya megah luar biasa itu loh. Dari mana? Ya dari orang-orang kaya di gereja itu dong. Kita kan nggak minta-minta di pinggir jalan. Anda kita minta-minta di pinggir jalan untuk gereja, ya pasti dari orang-orang kaya yang ada di gereja itu, yang donatur utama ya, donatur yang lain bisa yang kecil-kecil. Saya bingung, mereka menolak teori kemakmuran, tapi gereja mereka harusnya yang jelek-jelek aja gitu loh. Tapi ini nggak konsisten mereka, bilang menolak teori kemakmuran, tapi di gerejanya banyak orang kaya, gerejanya juga megah, ya. Saudara bisa lihat itu gereja-gereja Stephen Tong, ya megah, tapi kenapa kok mereka menolak teori kemakmuran? Jadi kalau dibilang kekayaan itu adalah orang bodoh, yang tiadakan semua tuh mereka-mereka itu. Bikin gereja yang biasa-biasa saja, yang dari bambu. Itu ya. Jadi kita bisa melihat. Iya, dari bambu-bambu aja kalian bikin. Kan Paulus kan miskin-miskin. Aduh, inilah kalau nggak konsisten. Jadi kita diuji begitu aja udah nggak bisa ngomong apa-apa. Iya nggak? Nah itu, jadi orang kaya yang bagaimana? Lebih tepatnya Bapak? Orang kaya yang orang kaya yang apa? Jadi orang kaya yang bodoh yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Iya, tepatnya itu masih di atas Pelit. masih di atas. Pelit. Karena di ayat itu jelas, itu dia hati-hati terhadap ketamakan. Ketamakan itu apa? Serakah. Pokoknya buat gue semua, sama kayak abang saya. Bang, bagi dong kuenya langsung. Bukankah dia bagi atau disimpan dulu, dia langsung taruh gitu. Itu serakah. Masa dia langsung taruh ke mulutnya, bilang aja maaf deh, apa banyak kurang gitu. Itu serakah udah nampak loh dari perilaku kita. Sampai bapak saya tahu dia belum beli. Pak tahu dari mana Pak? Ya itu waktu si Uking, aku Luhut namanya kan dipanggil Uking. Waktu si Uking minta langsung netelan gitu sama abang saya. Itu kelihatan. Jadi kikirnya nggak boleh. Dan yang salah di dalam perumpamaan ini adalah dia merasa bahwa hidupnya bisa mengatur bahwa kekayaannya bisa mengatur seluruh hidupnya. Nggak bisa. Saudara bisa beli jam mahal, tapi saudara tidak bisa mengatur waktu, maksudnya menentukan hidup saudara dengan jam yang mahal itu, ya enggak? Saudara bisa membayar dokter yang mahal ke Singapura dan sebagainya, tapi saudara tidak bisa membeli dokter yang bisa menyembuhkan. Enggak selalu, ya enggak? Banyak pejabat-pejabat kita gagal juga pengobatan di Singapura, ya. Jadi kita juga tidak boleh mengandalkan kekayaan. Kan Tuhan bilang, aku menentang orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya, ya, yang hatinya menjauh daripadaku. Jadi sekali lagi, jangan saudara andalkan kekayaan. Gunakan kekayaan boleh, tetapi mengandalkan kekayaan tidak boleh. Anak-anak, pemuda-pemuda, jangan andalkan orang tuamu. Ya, itu mengandalkan manusia. Bukan berarti saudara tidak minta kepada orang tua saudara. Tapi ketika saudara punya kebutuhan, minta dulu sama Tuhan. Itu maksudnya mengandalkan Tuhan. Dahulu minta kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Setelah itu baru minta kepada manusia. Itu juga mengandalkan maksudnya. Mendahulukan Tuhan, karena sumber hidup saudara bukan orang tua saudara saja. Itu hanya perantara, tapi hidup saudara sumbernya daripada Tuhan. Jadi Tuhan itu Allah yang cemburu, maunya dia aku dong utamakan dulu.
aku dong diprioritaskan ya. Waktu zaman gubernur lalu dikatakan gini, ada pegawai harus loyalitas tanpa batas. Benar nggak itu? Pegawai loyalitas tanpa batas? Tanpa batas loh. Menurut saudara benar nggak pernyataan itu? Kita sebagai pegawai harus loyalitas tanpa batas. Siapa yang berani berpendapat? Tidak bisa kita loyalitas tanpa batas. Loyalitas tanpa batas hanya milik Tuhan Yesus, hanya milik Allah Bapa, hanya milik Roh Kudus. Sebab segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi itu hanya berlaku kepada Allah, tidak kepada manusia. Amin. Amin, amin, amin. Bukan berarti saudara kerja asal-asalan, tidak. Tetapi yang segenap loyalitas tanpa batas hanya milik Tuhan, hanya milik Allah. Jadi kita nggak boleh loyalitas tanpa batas pada manusia, ya. Karena mengasihi manusia tidak dibilang harus mengasihi dengan segenap. Nggak ada. Seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kadang-kadang kita juga kurang mengasihi. Artinya kadarnya lebih rendah. Ya, bukan berarti tidak mengasihi manusia, karena mengasihi manusia itu berarti mengasihi Allah. Amin. 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 Tapi bukan loyalitas tanpa batas, ya. Jadi saudara harus jalur yang benar, ya. Di kita gereja Bethel Indonesia menganut, kita harus percaya bahwa Allah ingin kita diberkati, bahwa Allah ingin kita jadi kaya. Tetapi kalau kita belum kaya, jangan kita merasa berdosa karena sesuatu hal yang memang belum waktunya, ya. Memang segitu yang Tuhan kasih, karena talenta itu, keahlian pun dikasih bukan sama. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada 5. Itu karunia. Begitu juga dengan kekayaan. Seberapapun dipercaya Allah, kita harus bersyukur. Cuma ada saatnya Tuhan menegur kita, kamu malas, harusnya aku udah kasih 2 talenta nih, tapi kok kamu 1 talenta mulu, karena kamu malas. Nah, itu salah, ya. Ya, tidak berarti kalau kita nggak punya berarti kita dikutuk Tuhan. Oh, bukan, ya. Saya cuma menegaskan bahwa jangan punya teori menentang kemakmuran bagi anak-anak Tuhan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup. Hanya mempunyai hidup kekal? Tidak, supaya mereka mempunyai hidup kekal dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Ya kelimpahan di muka bumi ini, bukan nanti kelimpahan di sorga saja. Ya, amin. Amin. Siap. Nah, kita lihat lagi. Siapa lagi orang bodoh? Ini yang paling konyol ini. Paling konyol. Siapa lagi orang bodoh? Yaitu, wah, saya lupa tulis alamatnya. Tapi intinya orang bodoh adalah orang yang menganggap salib itu berita kebodohan. Itulah orang bodoh. Karena apa? Kalau kita menganggap salib Yesus atau Yesus merupakan suatu kebodohan, kita disebut orang bodoh. Karena apa? Karena ujung-ujungnya kita akan binasa. Yesus berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya Paulus yakin, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Ketika aku mati, Tuhan menganggap aku ini berharga. Sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan tentu akan mendapatkan sorga. Sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan tentu dia akan mendapat harta di sorga, di mana tidak ada ngengat dan karat merusaknya, dan tidak ada mencuri-mencurinya, dan harta itu beserta orang benar itu selamanya. Amin. 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 Jadi kita jangan menjadi orang bodoh. Ya, saya itu kasihan ya, karena saya melihat ada orang-orang bodoh seperti itu, bukan karena dia belum percaya dan menerima Yesus, bukan karena dia belum melihat kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan,
ya, anak tinggal saya, ya, yang di rumah saya di Sulawesi. Udah tiap hari kita beston, pagi bangun baca firman, malam juga begitu. Tetap aja akhirnya karena cinta dia meninggalkan imannya. Saya bilang ini orang baik, gak ada karakter memberontak, ya. Apalagi saya lihat udah jadi singer menetap, worship leader menetap, udah banyak pelayanan-pelayanan. Ujung-ujungnya tahun ini dia tidak lagi merayakan Natal. Kasihan gitu loh. Kok ada jadi orang bodoh, ya. Saya punya dulu kakak rohani saya di FKUKI. Waduh, luar biasa. Pembinaan, dia pembinaan. Jadi pembina gitu, kita yang dibina. Kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama. Sekarang ujung-ujungnya meninggalkan imannya. Itu bagi dia Yesus itu kebodohan. Akhirnya dia jadi bodoh. Kalau berani menganggap salib itu kebodohan, kamu jadi orang bodoh. 1 Korintus 1. Iya. Coba bacakan Pak dulu. 1 Korintus 1 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan. Amin. Amin. Jadi yang akan binasa itu yang menganggap salib itu bodoh, ya. Meninggalkan iman, itulah yang disebut menghujat Roh Kudus. Adalah orang yang sudah percaya dan menerima Yesus, mengalami dengan sadar-sadarnya dia tinggalkan. Itu tidak diampuni. Itu dosa menghujat Roh Kudus. Karena itu sama dengan iblis. Iblis dengan terang-terangan udah tahu dia kekuatan marah luar biasa, dia lawan, itu nggak diampuni sama dia. Ya, itu dosa menghujat Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, saya minta iman saudara tetap teguh di dalam Yesus. Apapun yang terjadi, saya ditawarkan waktu pendidikan PPDS Semana, ayolah Luhut kita sholat Jumat. Ya kalian aja, saya nggak mau. Nanti gampang, pendidikanmu dimudahkan. Oh no. Biar saya dipersulit, tapi saya tetap ikut. Itu kenyataan, saudara. Teman-teman saya ngajak. Kalau saya mau bodoh, cepat sekali saya mungkin bisa lulus, ya. Nah itulah. Jadi saudara-saudara dalam nama Yesus, pertahankan iman kita. Kita tidak boleh menghina saudara-saudara kita yang lain iman, lain prinsip. Tapi di kesempatan ini saya mau menekankan sikap hidup kita, ya. Saya juga bisa banyak teman di rumah sakit, saya bisa komunikasi untuk semua orang dan bisa dekat. Maksudnya bukan dekat-dekat banget, tapi bisa diterima. Kenapa? Tetapi saya dalam prinsip-prinsip tidak mau. Saya nggak mau. Kalian aja yang mau sana, yang sholat silakan sholat, ya. Tapi saya nggak mau. Tegas gitu loh. Sekalipun ada tawaran menggiurkan, ya. Ya, amin. Amin, saudara. Amin. Karena sekali lagi kebodohan ujung-ujungnya kebinasaan, ya. Jangan pernah anggap salib itu kebodohan atau barang yang tidak berharga, ya. Seperti orang yang menemukan sesuatu, dia jual semuanya, diambil itu barang berharga. Itulah yang benar, ya. Amin, saudara. Amin. Amin. Saya kira cukup sampai di sini. Mari kita tim musik, singer, worship leader maju ke depan, kita nyanyikan lagu Haleluya. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Yesus
Yohanes pasal 5, pasal 6 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-57. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membagikan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah dari Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mari semuanya kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan sebab Tuhan luar biasa. Kita tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita berkata bahwa Tuhan Engkau ajaib, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan baik. Kami percaya. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami.
bisa maju ke depan, langsung maju ke depan. Karena saya menangkap sesuatu yang ajaib pada siang hari ini. Saya percaya Tuhan akan menjamah hidupmu, memulihkan keadaanmu, menyembuhkan engkau. Kau usah lihat kiri, kau usah lihat kanan, langsung maju ke depan. Kau usah maju ke depan karena ada hamba Tuhan akan menumpangkan tangan buat hidupmu. Engkau akan tampil beda. Engkau akan melihat ada perjumpaan yang dahsyat dengan Tuhan di hari-hari ke depan. Apa yang menjadi persoalan hidupmu? Apa yang menjadi masalah-masalah? Apa yang
firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan, itu bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami bukan hanya cakap untuk menjadi pendengar-pendengar firman saja Tuhan, tapi benar-benar kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bagi hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan, mari Engkau berkati dia Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati setiap apapun yang dia kerjakan Tuhan, Kau selalu buat berhasil Tuhan. Kami juga telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya